Bab 517. Memainkan sebuah permainan. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang merasa sangat sesak setelah meninggalkan wilayah utara. Kerabat diperlakukan tidak manusiawi karena dirinya. Mendengar suara Jerry David King yang tergantung, baru berusaha membuka matanya. Namun, kedua matanya sangat bengkak, dan dia hanya bisa membuka sedikit celah saat ini. Jerry jangan pedulikan aku, kamu pergi. Butuh banyak upaya David King baru bisa melihat Jerry yang dengan jelas, dia dengan sekuat tenaga berbicara. Namun, lukanya terlalu parah, meski dia berjuang, itu hanya perjuangan yang sangat lemah. Saat ini, masih ada beberapa pria bersenjata yang berdiri di sekelilingnya, dengan moncong hitam mengarah ke kepalanya. Jerry yang tidak ragu, takutnya satu perintah dari Denny Yuen saat ini, maka David King akan mati seketika. Dia bisa membunuh Denny Yuen seketika, tetapi dengan begitu banyak senjata diarahkan ke kepala David King, dia tidak berani mempertaruhkan nyawa David King. Tidak hanya David King yang dalam keadaan sangat berbahaya, sekarang Yumi King juga tidak berada di sini. Meskipun dia bisa menolong David King, bagaimana dengan keselamatan Yumi King? Sebelum memastikan keamanan Yumi King dan David King, Jerry yang tidak akan bertindak gegabah. Haha, cinta antara ayah dan anak sangat dalam. Denny Yuen tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh kesombongan. Sekujur tubuh Jerry yang merinding, kedua matanya menatap lekat Denny Yuen, menggertakkan gigi berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Denny Yuen duduk di atas kursi rotan, menyilangkan kakinya, menatap Jerry yang dengan meremehkan dan berkata, hari ini, aku hanya ingin memainkan sebuah permainan denganmu. Jerry yang tidak berbicara, hanya menatap Denny Yuen. Terlihat Denny Yuen mengeluarkan ponselnya dan mengetuknya beberapa kali, dan kemudian suara yang akrab dan menyanjung terdengar, Tuan Muda Bin, Yumi King jalang itu sudah ada di tanganku, jika kamu membutuhkanku untuk melakukan sesuatu, silahkan berikan perintah. Ayo, sapa kenalan lamamu dulu. Denny Yuen berkata sambil tersenyum, lalu mengarahkan layar ponsel ke Jerry Yang. Wajah familiar muncul di layar ponsel, itu adalah Yuri Zhou. Melihat Jerry Yang, wajah Yuri Zhou dipenuhi dengan kebencian, dan dia berkata dengan gigi terkatup, Jerry Yang, kamu, bajingan, yang membuatku tinggal di tempat terkutuk itu begitu lama. Jerry yang menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya, pada saat ini, dia tiba-tiba menyesali kebaikannya. Wanita jahat ini seharusnya sudah mati saat itu. Yumi King adalah putri kandungmu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tanya Jerry Yang. Terus kenapa jika putri kandung? Pelacur ini, demi kamu bajingan, bahkan tidak mengakuiku sebagai ibunya. Jika memang begitu, kenapa aku harus mengakuinya? Jerry Yang, berlutut untukku. Kalau tidak, aku akan melukai wajah wanita ini sekarang. Wajah Yuri Zhou penuh kegilaan, dan dia memegang pisau buah di tangannya. Tangan dan kaki Yumi King diikat dengan tali, dan kain dijejalkan ke mulutnya. Pada saat ini, sinar matanya penuh dengan ketidakpercayaan, bercampur dengan ketakutan yang kuat. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa ibu kandungnya akan melakukan hal yang lebih rendah dari binatang buas. Aku memintamu berlututlah untukku. Yuri Zhou meraung dengan marah. Pisau buah di tangannya telah diletakkan di wajah Yumi King. Karena kegelisahan emosionalnya, pisau itu telah membuat bekas luka tipis di wajah Yumi King, dan darah langsung mengalir keluar. Duh! Tanpa ragu-ragu, Jerry yang berlutut dengan kuat matanya merah dan menakutkan, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini pergi. Hahaha. Melihat Jerry yang berlutut, Yuri Zhou di ujung telepon tertawa terbahak-bahak, dan Yumi King juga melebarkan matanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak tahu identitas dan latar belakang asli Jerry Yang, tapi dia juga tahu bahwa Jerry Yang sama sekali bukanlah orang biasa. Dan lagi, dia tidak memiliki hubungan darah dengan Yumi King, namun Jerry Yang bersedia berlutut untuknya.
Air mata mengalirnya membasahi seluruh wajahnya dalam sekejap. Dia mengeluarkan suara berusaha memberontak, terus menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberitahu Jerry Yang untuk berdiri dan tidak perlu mempedulikan dirinya. Jerry Yang, kamu tidak menyangka, kan? Kamu juga punya hari ini. Hahaha. Yuri Zhou hanya merasa senang di dalam hatinya. Sejak dia di penjara, dia hampir menjadi gila. Jika Denny Yuen tidak muncul dan menyelamatkannya, dia mungkin benar-benar menjadi gila. Selama hari-hari di penjara, hatinya telah lama terpelintir. Dia ingin membalas dendam pada Jerry Yang, Leslie Qin, David Qin, bahkan kepada putri kandungnya sendiri, Yumi Qin. Dia berpikir bahwa orang-orang ini ada hubungannya dengan dia di penjara, tetapi jika mereka bisa memohon pada Jerry Yang untuknya, dia tidak akan mendapatkan begitu banyak siksaan. Tentu saja, orang yang paling ingin dia balas dendam adalah Jerry Yang, karena Jerry Yang adalah pelakunya. Yuri Zhou, akulah yang mengurungmu, datang saja padaku jika kamu punya keberatan. Aku bersama Denny Yuen sekarang, jika kamu ingin balas dendam, datang dan bunuh aku sendiri. Mengancamku dengan putrimu sendiri, bukankah menurutmu itu konyol? Jerry Yang berkata tanpa ekspresi. Jika bukan karena Yumi Qin masih berada di tangan Yuri Zhou, dia sekarang memiliki harapan penuh untuk menyelamatkan David Qin seorang diri. Jika keselamatan Yumi Qin dapat dipastikan, orang-orang ini semua harus mati. Benar saja, Yuri Zhou tergerak saat mendengar kata-kata Jerry Yang. Jerry Yang, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin mengorbankan nyawa ayah mertuamu demi wanita itu, ini tidak mungkin. Saat ini, Denny Yuen tiba-tiba berbicara. Jelas, dia salah paham, dan mengira Jerry Yang akan menyerah pada David Qin. Itu benar, bagaimana orang yang kejam seperti dia bisa memahami persahabatan antara Jerry Yang dan David Qin. Jerry Yang lebih baik mati sendiri daripada menyerah pada David Qin. Jerry Yang, tunggu saja Tuan Bin menanganimu. Aku akan terus mengawasi Yumi Qin, jika kamu berani melawan Tuan Bin, aku akan membunuh wanita ini tanpa ragu-ragu. Yuri Zhou berkata dengan garang, dan membuat beberapa gerakan di wajah Yumi Qin dengan pisau buah. Kamu tahu, aku bisa melakukan apa saja. Tatapan Jerry Yang menjadi sangat dingin. Dia menatap Yuri Zhou seperti melihat orang mati lainnya. Pada saat ini, Denny Yuen langsung menutup panggilan video, memandang Jerry Yang sambil tersenyum dan berkata, Jerry Yang, sekarang giliran kita untuk memainkan sebuah permainan. Jerry Yang mengabaikannya, berdiri di atas tanah, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu mainkan? Aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Main roulette Rusia saja. Denny Yuen tersenyum aneh, mengeluarkan revolver dan meletakkannya di atas meja. Aturan mainnya sangat sederhana. Revolver ini memiliki 6 slot magasin, hanya memasukkan 1 peluru, lalu tutup revolver magasin. Kamu dan ayah mertuamu bergiliran menembak diri sendiri sampai salah satu dari mereka mati, dan permainan berakhir. Ayah mertuamu tidak sedang dalam keadaan bebas. Tugas menembak dirinya diserahkan padamu. Dengan kata lain, kamu menggunakan revolver ini dengan hanya 1 peluru untuk bunuh diri atau membunuh ayah mertuamu. Ekspresi Jerry Yang langsung membeku, permainan ini jelas ditujukan pada nyawanya sendiri. Bersambung.